Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menelusuri jejak sejarah agama Nasrani, kita akan menemukan bahwa salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam pembentukan ajaran agama ini adalah Paulus. Namanya melekat erat dengan perubahan besar dalam doktrin Nasrani yang menjadikannya berbeda jauh dari ajaran asli Nabi Isa alaihissalam. Ajaran-ajarannya begitu berpengaruh sehingga sebagian besar ajaran Kristen modern lebih mencerminkan pemikiran Paulus daripada ajaran Nabi Isa. Tak heran jika ada pandangan yang menyatakan bahwa agama yang kini dikenal sebagai Nasrani seharusnya disebut sebagai Paulisme atau agama Paulus. Paulus memainkan peran yang sangat sentral dalam penyebarannya dan pengembangan ajaran Nasrani. Melalui surat-suratnya yang tersebar luas di seluruh komunitas awal pengikut Yesus, Paulus berhasil memperkenalkan dan menegaskan doktrin-doktrin yang menjadi fondasi agama Kristen saat ini. Doktrin-doktrin ini, yang sebagian besar bertentangan dengan ajaran asli Nabi Isa alaihissalam, menjadi dasar bagi apa yang sekarang dikenal sebagai teologi Kristen. Tetapi, siapakah Paulus sebenarnya? Dan bagaimana ia memengaruhi agama ini sedemikian rupa? Marilah kita mengenal lebih dahulu latar belakang Paulus. Nama asli Paulus adalah Saul atau Saulus, seorang Yahudi dari suku Benyamin yang lahir di Tarsus, sebuah kota yang kaya dengan budaya dan pendidikan Yunani di wilayah Kilikia, Asia Kecil. Lahir sekitar 2 tahun sebelum Masehi, Paulus tumbuh dalam tradisi Yahudi yang ketat, belajar hukum Taurat di sekolah sinagog, dan kemudian melanjutkan pendidikannya di bawah bimbingan rabi terkenal di Yerusalem. Selain memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Yahudi, Paulus juga terpapar budaya dan filsafat Yunani yang secara signifikan memengaruhi pemikiran dan ajarannya di kemudian hari. Sejak kecil, Paulus hidup dalam 2 dunia yang berbeda. Hukum Taurat Yahudi yang diwariskan oleh keluarganya dan filsafat Yunani yang mendominasi lingkungan sekitarnya. Kedua tradisi ini membentuk perspektifnya tentang kehidupan dan spiritualitas. Sebagai seorang yang tidak pernah menjadi murid langsung Nabi Isa alaihissalam, Paulus awalnya adalah musuh bebuyutan para pengikut Nabi Isa. Bahkan terlibat aktif dalam penganiayaan mereka. Namun, setelah mengaku menerima wahyu dalam sebuah perjalanan ke Damaskus, ia mengalami perubahan drastis dalam hidupnya dan mulai memproklamirkan ajarannya yang baru. Setelah klaim menerima wahyu tersebut, Paulus mulai menyebarkan gagasan bahwa Yesus Kristus bukan hanya seorang utusan, melainkan anak Tuhan. Setelah klaim menerima wahyu tersebut, Paulus mulai menyebarkan gagasan bahwa Yesus Kristus bukan hanya seorang utusan, melainkan anak Tuhan. Ini merupakan penyimpangan radikal dari ajaran monoteistik Nabi Isa yang menekankan keesaan Allah. Paulus berhasil memasukkan doktrin-doktrin barunya ke dalam perjanjian baru, yang hingga kini menjadi kitab suci utama umat Kristen. Ajaran-ajarannya mengubah wajah agama ini secara mendasar, mengalihkan fokus dari ajaran Nabi Isa yang asli. Surat-surat Paulus yang menjadi bagian integral dari perjanjian baru memperkenalkan konsep-konsep yang asing bagi ajaran Nabi Isa, seperti Trinitas, ketuhanan Yesus, dan penebusan dosa melalui penyaliban. Semua konsep ini bertentangan dengan ajaran Nabi Isa yang konsisten, menekankan keesaan Tuhan dan pentingnya menaati hukum Taurat.
Paulus juga mengajarkan bahwa Injil tidak hanya ditujukan untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua bangsa, dan bahwa hukum Taurat tidak lagi relevan bagi umat manusia. Pandangan dan ajaran Paulus menimbulkan konflik dengan pengikut Yesus lainnya yang masih setia pada ajaran asli Nabi Isa, seperti Barnabas. Perbedaan ini akhirnya memicu perpecahan di antara komunitas awal pengikut Yesus, dan Barnabas akhirnya memisahkan diri dari Paulus. Meskipun menghadapi banyak tantangan, Paulus tetap gigih dalam menyebarkan ajarannya, terutama di kalangan non-Yahudi, yang kemudian menjadi mayoritas umat Kristen. Ajaran-ajaran Paulus yang kini menjadi fondasi utama agama Kristen mencakup sejumlah doktrin utama seperti dosa asal, ketuhanan Yesus sebagai anak Tuhan, inkarnasi, penyaliban untuk penebusan dosa, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga. Doktrin-doktrin ini diringkas dalam 7 ajaran utama yang dipegang teguh oleh umat Kristen di seluruh dunia. Kesimpulannya, Paulus memainkan peran yang sangat signifikan dalam mengubah ajaran asli Nabi Isa alaihissalam menjadi sebuah agama yang berbeda, yang kini dikenal sebagai nama Nasrani atau Kristen. Ajaran-ajaran ini, meskipun berakar pada ajaran Nabi Isa, lebih banyak dipengaruhi oleh interpretasi, pemikiran, dan pandangan pribadi Paulus sebagai seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar. Paulus menggabungkan berbagai elemen dalam tradisi Yahudi, filsafat Yunani, dan kepercayaannya sendiri, sehingga menghasilkan sebuah teologi baru yang berbeda dari ajaran murni Nabi Isa. Bagi umat Islam, memahami perbedaan mendasar ini sangat penting. Ini bukan hanya untuk menghindari kesalahpahaman, tetapi juga untuk menjaga kemurnian iman dan keyakinan terhadap ajaran para nabi sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah, dengan menyadari bagaimana ajaran asli Nabi Isa telah mengalami perubahan dan penafsiran ulang. Kita dapat lebih memahami pentingnya menjaga kemurnian ajaran agama sebagaimana yang diajarkan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Adapun kurang lebihnya, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Karena kebenaran semata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.